لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأمور كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: لما بعث معاذ إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya, dan marilah kita di kesempatan yang penuh mulia ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa dan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jamaah Allah Ta'ala tidak ada bekal yang lebih baik, yaitu kecuali bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan mendapatkan predikat manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan bekal takwa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia lebih dekat kepada Rabbnya, dan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dan persoalan kita yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, resmi bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Bahkan tidak bulan Ramadan saja, Syawal pun hari ini adalah hari yang terakhir. Kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bukan kita yang meninggalkan bulan Ramadan. Melewati ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, bulan yang mulia yang kita hiasi hari-harinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, melakukan tilawah Al-Quran, salat tarawih, qiyamul lail, sedekah, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian kita isi juga hari-hari kita di 10 hari terakhir dengan lebih semangat beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh wal akhiril ayah. Maka kini saatnya jamaah Allah Ta'ala kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Kemudian kita juga mari muhasabah diri kita, apakah amal soleh tersebut mendorong kita untuk melakukan amal-amal soleh berikutnya. Jamaah rahmatullah SWT, setidaknya perlu kita mengetahui bahwa satu tanda amalan di bulan Ramadan diterima adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Dan di antara bentuk
Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara rutin, kontinu, kemudian berkesinambungan. Atau sebaliknya jamaah ta'ala, tanda tertolaknya satu amal apabila kita berhenti dari mengamalkan amalan tersebut dan bahkan pribadi kita menjadi lebih buruk dari setelahnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan salah satu perkataan seorang ulama. Beliau mengatakan bahwa min sawabil hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jazaa'i sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Sesungguhnya konsisten dan istiqamah dalam ketaatan merupakan sifat para Nabi Muhammad SAW dan para sifat para anbiya. Ia juga merupakan bentuk akhlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 98 sampai 99. Fasabbih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud, yaitu salat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini adalah sampai nyawa kita diambil, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maknanya istimraru muddatil hayah. Begitu Imam Qurtubi mengatakan, istimrar muddatul hayah, yakni terus menerus sampai senyampang usia ini masih ada. Satu ketika jamaah ta'ala, Alqamah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apakah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la, kana amaluhu imatan. Tidak, tetapi amal perbuatannya dilakukan secara terus menerus. Jadi jamaah ta'ala, jika kita menelaah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, tersurat di dalam Al-Quran, kita akan mendapati satu fakta kebenaran bahwa sikap istiqamah dan taat mendatangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan itu jamaah taala, yang pertama adalah mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan istiqamah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji seorang hamba yang konsisten dan istiqamah. Konsisten dan istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Idza massahu sarru jazua. Dan apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Kemudian alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu konsisten dalam mengerjakan salat, tidak bolong-bolong, tepat waktu, dan berada di masjid bagi laki-laki. Saking mulianya jamaah ta'ala sikap konsistensi ini dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap umat termasuk kita dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Hud
ayat yang 112, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu kepada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wala tadghaw, dan kamu dan juga orang yang telah bertaubat berserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat. Itu tadi jamarul taala, kemuliaan yang pertama. Kemudian kemuliaan yang kedua, tentu kita ingin ya semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah mendapatkan jaminan ketenangan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang istiqamah. Kemuliaan istiqamah yang kedua ini adalah mendapatkan jaminan ketenangan, ketentraman di dunia, dan kelak ia akan mendapatkan jaminan sebagai ahlu surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, summa istaqamu tatanazzala alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah, mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Lalu jamaah taala, kemuliaan yang ketiga yaitu tentu kita berharap mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan istiqamah yang ketiga ini adalah memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Ia cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'altani la'u'tiyannahu, wa la in ista'ani la'u'idhannahu." Apabila aku telah mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku menjadi pendengarnya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat sesuatu, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Tentu jamaah ta'ala, kalau kita istiqomah, kita sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, sebagaimana hadis qudsi yang saya sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qillah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Tak perlu banyak. Sedikit tapi dia dawam. Ya. Sedikit tapi dia adwamuha. Tidak semua diborong, setelah itu plus, begitu ya. Jadi kalau bahasa kita namanya apa? Lumintu. Ya. Sedikit tapi lumintu. Kemudian jamaah ta'ala, kemuliaan yang keempat yaitu wasilah membersihkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan istiqamah yang keempat ini adalah istiqamah
dalam ketaatan menjadikan wasilah bagi seorang hamba dalam upaya mentazkiyatun nafas, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Salamatus sudur, ya, saling menghargai, dan hidayatul qalbi, yaitu terpancar hidayah di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberinya balasan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita legowo menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan zadahum huda wa atahum taqwahum. Oleh karena itu jamaah Allah taala, satu masyarakat yang senantiasa dia menempati istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, dijauhkan dari benih-benih keburukan dan kerusakan dan kemaksiatan. Sehingga pada diri seseorang atau pada diri mereka itu tidak ada lagi kebohongan, kemudian pengkhianatan, penipuan, ya, sikap rampas-merampas, amal yang bersia-sia, dan tidak ada pula sikap berani memakan hak orang lain, yaitu mendolimi atau mengambil hak secara batil. Nah, melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah membimbing hati dan lisan mereka, orang-orang yang istiqomah. Manakala hati dan lisan terbimbing, ya, dalam iman, maka mereka itu menjadi pribadi yang istiqomah dalam beribadah dan beramal saleh. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Tidak akan lurus iman seseorang sehingga dia lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Dan tidak akan lurus hati seseorang itu hingga lurus lisannya. Karena memang gandeng jamaah Allah taala, perilakunya mencerminkan pribadinya, hatinya. Nah, jamaah Allah taala, dari 4 istiqomah ini tadi, kemuliaan istiqomah ini, semoga kita menjadikan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ahlu istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk dapat menjaga hingga ajal kita menjemput. Jangan lupa jamaah Allah taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang itu yakin. Sampai kapan? Sampai datang itu yakin, sampai mati. Maka jangan Allah taala, sungguh beruntung kita orang-orang yang beriman. Di keseharian kita adalah hari-hari yang penuh dengan berkah, hari-hari yang punya nilai ibadah. Selama itu kita niatkan, karena niat ini penting sekali. Apa artinya kita bersedekah ribuan porsi misalnya, atau kita sodakoh jutaan rupiah per bulan, namun tidak didasari dengan pondasi niat yang baik, niat ikhlas lillahi ta'ala, maka sesungguhnya tidak akan pernah mendapatkan hasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aku hadapkan amal-amalku, amal-amal kalian, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan amal-amal perbuatan itu seperti debu yang berterbangan, haba'an mansura. Saya pernah menjelaskan bahwa debu yang dimaksud di dalam ayat ini, para mufassirin, seperti sorot lampu itu, yang dia ada seperti kabut, itulah haba'an mansura. Sulit sekali untuk dipegang karena sangat lembut sekali. Itulah amalan-amalan yang tidak diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah jamaah Allah taala, mudah-mudahan
sedikit ini, mukadimah ini, ya, akan merangsang kita, memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada materi yang sudah biasa kita lakukan, yaitu tadhkirah fi ahwalil maut. Jamaah Allah taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kitab tadhkirah fi ahwalil maut yang di situ ada bab yang berjudul kepada siapakah hari kiamat itu akan datang. Jamaah Allah taala, pertanyaan ini sering sekali dilontarkan. Kapan tuh jani kiamat itu kapan? Banyak sekali orang bertanya begitu. Ya. Satu ketika jamaah Allah Ta'ala, Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabatnya. Orang ini tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa akhbirni anis sa'ah." Panjang, ada hadis sebelumnya itu. Ini dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua. Beritahukan kepada aku tentang kiamat, wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qala ma mas'ulu bi'a'lami minas sa'il." Kata Rasulullah SAW, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau bahasa kita, sudahlah kamu nggak usah tanya, kamu aja nggak tahu kok tanya. Begitu kira-kira. Ya, ma mas'ulu bi'a'lami minas sa'il. Kemudian berlanjut, qala, nampaknya orang ini tidak puas, bertanya lagi, fa akhbirni an amarataha. Selanjutnya orang itu mengatakan bahwa beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Kalau kamu tadi tidak tahu kapan kiamat, maka aku bertanya apa tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala antalida ammatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alata ri'a as-saati yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa tanda-tanda kiamat itu. Beliau mengatakan, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, nyeker, tidak berbaju, ya, telanjang badan, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Jamaah Allah Ta'ala, saya pernah jalan-jalan ke kampung-kampung. Subhanallah, mungkin antum juga pernah jalan-jalan. Kita kadang-kadang terpukau, luar biasa. Di kampung itu bangunannya mewah-mewah. Ya, mohon maaf, asalnya dulu pengembala kambing, nyeker, miskin. Ya. Dan sebetulnya hadis ini ditujukan kepada mereka, orang-orang yang ada di Arab sana. Mereka yang hari ini sungguh luar biasa. Bangunan itu, ya, sangat besar sekali, megah, mewah-mewah. Bahkan cagaknya ini, ya enggak, ratusan juta cagaknya saja. Ya. Saya kadang-kadang batin ini cagak sama ini ke sini 500 juga kena anak apa? Bisa buat biaya anak saya sekolah. Cagak itu. Ini baru satu, kalau 5 cagaknya sudah, ya, bisa buat 1 RW. Nah, jamaah Allah Ta'ala, dan tanda-tanda ini telah terjadi. Ya. Jadi sarah hadis ini, jadi tanda kiamat itu yang disebutkan dalam hadis ini adalah, pertama adalah seorang budak melahirkan majikannya. Semakin banyak perbudakan di akhir zaman ini, sehingga ada anak perempuan yang dilahirkan dari seorang budak, dan anak perempuan itu merdeka, sedangkan budak wanita itu adalah ibunya, dan ibunya tetap menjadi budak. Ini terjadi. Kemudian jawab Allah Ta'ala, semakin banyak anak yang durhaka di akhir zaman, karena ada anak perempuan yang bertingkah laku sebagai majikan, ya, dan ibunya diperlakukan sebagai budaknya. Kayaknya nggak sadar, dia pergi kerja, anaknya dititipkan ibunya, bu titip anaknya. Secara tidak langsung itu seperti menyuruh sebetulnya. Bu, goreng no tempe misalnya, bu masak no, ya.
kemudian sok-sok ngelem. Lah ibu sing masak enak. Asli nih ngongkon. Dan itu terjadi jamaah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Artinya banyak orang miskin yang menjadi kaya dan berlomba-lomba meninggikan dan memperbagus bangunan tersebut. Jamaah Allah Ta'ala, di dalam kitab Nihayatul Alam disebutkan ada 131 tanda-tanda kiamat kecil. Dan sudah terjadi 84 kasus. Dan tinggal sisanya. Kalau 131 diambil 84, sisa berapa? Berapa? Sisa berapa, Pak? 47. Dan nggak tahu apakah 47 itu sudah berkurang lagi. Bagaimana terjadi jamaah Ta'ala kiamat kecil, ada gempa di mana-mana. Ya, terakhir gempa kemarin di mana tuh? Yang dahsyat di Palu. Kemarin juga di Horeb, kalau nggak salah, daerah mana itu? Trenggalek apa daerah mana? Tapi nggak besar. Ya, Turki yang dahsyat. Dan itu bagian daripada kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Nah, jamaah Allah Ta'ala, mari kita kaji ayat ini. Ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti bisa dibuka. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Firman Allah SWT, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah Muhammad, Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah SWT. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Tidak lama lagi. Jamaah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1400 tahun yang lalu. Dan Allah mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Dan salah satu di dalam kitab itu juga Nihayatul Alam, salah satu tanda kiamat itu dekat, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Karena memang situasi saat itu adalah masa jahiliyah, masa kebodohan, kesesatan yang sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai mereka, menuntun mereka, mengajarkan kepada mereka. Itu tanda kiamat sudah dekat. Nah, jamaah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sekaligus memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika ada orang yang bertanya tentang kiamat, hendaklah ia katakan kepadanya, sampaikan kepadanya, aku tidak mengetahui tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Nabi saja tidak tahu. Ya, ala-ala orang sekarang ini ngarang-ngarang, Pak. Ya kan? Tanggal 12 bulan 12 2012. Betul nggak? Kiamat. Pada menunggu ini kabeh. Beritanya 2 bulan sebelumnya. Nanti tanggal 12 bulan 12 2012 terjadi kiamat. Terus apa lagi yang cocok? Ya, tanggal 9 bulan 9 2029. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW bahwa hendaknya ia mengembalikan pengetahuan tentang kiamat itu ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maksudnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-A'raf itu diturunkan di Mekah dan surat Al-Ahzab diturunkan di Madinah. Namun menunjukkan bahwa ada kesamaan maksud, makna, ya, yaitu mengembalikan pengetahuan tentang kiamat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya surat itu, di dalam surat itu disebutkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di akhir ayat, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba." Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu, hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Sama halnya dengan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar. Yang pertama, iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar. Dan telah datangnya saat itu dan telah terbelahlah bulan. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang kepada manusia hari penghisap segala amal, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat pertama, "Ata amrullah fala tasta'jilun." Ata amrullah fala tasta'jiluh. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan kiamat. Ya. Jamaah Allah Ta'ala, dengan diutusnya Rasulullah SAW itu merupakan salah satu tanda tadi, ya. Dan juga beliau adalah penutup para nabi. Kemudian di masa jahiliyah itu kemaksiatan, kebodohan, bodoh itu, ya, menyebab jalan terbesar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering disebut dalam Al-Qur'an, dia adalah sejenis dosa. Jadi jamaah Allah Ta'ala, orang yang bodoh itu dia punya kecenderungan, jadi setiap orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bodoh. Ya. Qulu man asallah fahuwa jahil. Barang siapa, setiap orang yang tidak mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan larangannya, maka dia bodoh. Nah, kemudian jamaah Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita tentang tanda-tanda dan syarat-syarat dekatnya hari kiamat tadi. Bahkan beliau menjelaskan dengan keterangan yang belum pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan salah satu pertanda dekatnya hari kiamat, dan kenyataan memang demikian. Ya. Karena itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau yang dijuluki dengan Nabi Taubat, ya, Nabi Malhamah, ya, yang semua itu untuk umat manusia, dihimpun di bawah kaki beliau. Dan Nabi terakhir, yakni tiada Nabi setelah itu. Ya. Kemudian jamaah Allah Ta'ala, kiamat ini akan datang tiba-tiba. Falyanduru fahal yanduruna ila sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, melainkan kiamat itu akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Maka jamaah Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami rasa takut, gundah karena awan gelap. Ya, jangan-jangan tidak lama lagi ini kiamat. Begitu pula kita. Bahkan jamaah Allah Ta'ala, saya pernah ketika awal corona itu di bulan Februari, pagi hari subuh itu ketika berita, saya kebetulan ada rombongan umroh mau ke bandara. Subuh itu sudah dapat berita bahwa bandara sudah ditutup, jadi keberangkatan tidak ada. Perjalanan dari rumah menuju ke bandara itu jalanan sudah sepi. Kemudian saya batin, iya, ini kayaknya udah berakhir, sudah nggak lama lagi, ya. Kemudian jawab Allah Ta'ala, dan tanda-tanda itu sangat jelas sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-18,
qad jaa asratuha, dan karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu menunjukkan dekatnya hari saatnya kiamat. Jadi semakna dengan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 56 57, hada nadirun min nuduril ula azibatil azifah. Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi peringatan yang telah terdahulu, telah dekat terjadinya hari kiamat. Kemudian jamaah ta'ala, terbelahnya bulan, ya, iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar, dan telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nahl, ata amrullah fala tasta'jiluh, telah pasti datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu meminta agar disegerakannya kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun, dan telah dekat kepada manusia hari penghisap segala amal mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian yang berpaling darinya. Jamaah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id, yang mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada dua jarinya, yaitu jari tengah dan jari pengiringnya. Beliau mengatakan, bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Coba jamaah ta'ala ngacung begini, Pak. Tangannya ngacung begini supaya kita mudah mengingatnya. Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu ana wa hatain. Jadi antara jarak ini dengan jarak yang satunya itu sangat dekat sekali. Perhatikan baik-baik. Inilah Rasulullah SAW mempermisalkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Kenapa tadi sengaja saya buat begitu? Supaya kita lepas delok gini, oh ini kiamat sudah dekat. Ya, untuk memudahkan mengingat kita. Kemudian jamaah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain juga mengatakan hal yang sama. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antum wa sa'atu kahatain. Kalian, tadi kalau dia Rasulullah mengatakan bu'istu ana, aku diutus, dan hari kiamat itu. Tapi hadis yang kedua redaksinya berbeda. Beliau mengatakan kalian, antum wa sa'atu kahatain. Kalian dan kiamat itu adalah jarak seperti dua jari. Bahkan dikatakan bahwa kiamat itu seperti antara duhur dan asar, atau asar sama maghrib. Ya, sangat pendek sekali. Nah, jamaah ta'ala, sebetulnya terjadinya kiamat ini kapannya tidak penting buat kita. Pentingnya kita mengimaninya. Jadi informasi tentang kiamat ini penting buat kita agar kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, hari akhir, ya, qada qadar, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Itu perlunya. Jangan kita harap-harap, wala tasta'jilu. Tidak usah diharap-harap. Kapan tuh kiamat? Terus dikira kalau kiamat selesai urusannya, utangnya lunas, ya? Atau persoalannya beres. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mengalami kiamat. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala di dalam satu riwayat disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat itu yang sudah terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah, dan Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan bahwa penduduk Mekah, kaum musyrikin, pernah meminta Rasulullah SAW untuk memperlihatkan tanda mukjizatnya.
maka terbelahlah rembulan di Mekah sebanyak 2 kali. Ya, disebutkan dalam surat Al-Qamar yang saya bacakan tadi di atas. Kemudian riwayat yang lain dari Jabir bin Mut'im, ya, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Katsir dari Husain bin Abdurrahman bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya yang mengatakan bahwa di masa Nabi Muhammad SAW rembulan pernah terbelah menjadi 2 bagian. Ya. Satu bagian di bukit sebelah sana dan satu bagian lagi di bukit sebelah sana. Kemudian orang-orang musyrik ini luar biasa nakalnya, ya. Laknatullah alaih. Orang-orang musyrik ini mereka mengatakan bahwa Muhammad telah menyihir kami. Kemudian sebagian yang lain mengatakan jika apa yang telah dilakukan Muhammad itu adalah sihir, ya, tidak mungkin ia dapat menyihir kita, kata mereka. Nah, jamaah ta'ala, kemudian disebutkan juga dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samasah Al-Mahdi. Pada satu hari aku sedang berada bersama Malhamah Al-Madkhal dan Abdullah bin Amru bin As. Abdullah kemudian berkata, la taquma sa'ah illa ala israril khalq wahum sarru min ahlil jahiliyah la yat'una Allah bi syai'in illa radduhu alaih. Didengarkan di situ, hari kiamat tidak akan datang kecuali atas makhluk yang paling jahat, yang kejahatannya melebihi kejahatan orang-orang jahiliyah. Jahat, mursal, ya, bejat, khabis. Kalau di Tulungagung jahat, supaya lebih mantap lagi, juahat. Nggak tahu di Kediri, ya, sama ya Pak ya. Kalau jahatnya banget juahat, kalau banyaknya banget banyak. Itulah yang terjadi. Kemudian fama bainama hum dalik aqbalu Uqbah bin Amir faqala lahu min Samamah, ya Uqbah, ketika mereka sedang asyik berbincang-bincang, tiba-tiba mereka itu mengatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Uqbah. Memang benar apa yang dikatakannya itu. Ya, dia memang lebih tahu. Lalu jamaah ta'ala, apa yang terjadi tadi sesuai dengan contohnya, kepada siapakah kiamat itu akan datang? Saya tambah sedikit. Jadi jamaah ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan summa yab'atsullahu rih il-misik harir. Jadi nanti jamaah ta'ala ada angin yang dia datang dari Yaman di hari kiamat, halus sekali, bahkan lebih halus dari harir, dari sutra. Dia mengambil semua ruh-ruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang mereka di dalam hatinya misqala dzarratin minal iman, dibawa. Ruh itu diangkat. Angin itu harum sekali, wangi, bagikan wanginya misk. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang jahat. Itulah kemudian terjadinya kiamat. Maka jamaah Allah Ta'ala, apa nih yang mau dikatakan nih? Apa yang kita lakukan? Istiqamah, konsisten, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Tidak lain itu. Ya. Karena sungguh jamaah Allah Ta'ala, kalau kita mendengar, kalau kita mengalami hari kiamat, na'udzubillah, kita termasuk orang yang pecat, yang ruwet, yang jahat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap lantunan doa, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Lalu hal yang terpenting jamaah Allah Ta'ala, bahwa jangan berharap-harap kiamat akan datang, ya, karena kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.
Demikian jamaah ta'ala, mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat buat saya pribadi dan antum sekalian. Dan masih belum selesai urusan kiamat, nanti kita akan lanjutkan 2 minggu ke depan. InsyaAllah kita akan jelaskan banyak tentang itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.